Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah, mari kita awali pertemuan hari ini dengan menghadirkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali kita semua mendapatkan karunia dari Allah berupa dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Bapak Ibu, bagi kita hadir di majelis ilmu itu bukan sekedar sarana untuk menambah pengetahuan, tapi bagi kita hadir di majelis ilmu itu adalah sarana untuk meraih berbagai keberkahannya. Keberkahan diampuni dosa-dosa kita, hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian keberkahan dikaruniakan sakinah, rahmat, disertai malaikat dan disebutkan nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, hadis riwayat Bukhari, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang melainkan Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Dan hari ini insyaallah kita semua hadir untuk memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, beruntunglah siapapun di antara kita yang hadir pada kesempatan hari ini, kemudian Allah mampukan untuk meluruskan niat. Niat itu sesuatu yang sederhana, tapi sangat menentukan apa yang akan kita dapat. Mari kita tinjau niat kita, Bapak Ibu sekalian, hadir ke tempat ini untuk apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Terutama sesuatu yang harus kita waspadai itu apa? Rutinitas, Bapak Ibu. Sesuatu yang rutin sampai kepada kita itu biasanya kehilangan maknanya, meskipun itu adalah sesuatu yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, rutinitas yang kita lakukan meskipun itu sesuatu yang baik, kalau itu sudah menjadi rutinitas, biasanya akan kehilangan nilainya. Biasanya akan kehilangan nilainya. Contoh Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, yang mengingatkan Bapak Ibu sekalian, dari bangun tidur sampai sekarang nih, waktu pada asar, apakah Bapak Ibu sekalian sudah bersyukur kepada Allah atas nikmat kenikmatan yang ada pada diri kita? Ya, kalau jawabannya belum, itu boleh jadi disebabkan karena kita tidak merasa mata ini, kedip mata ini nikmat yang besar karena memang sudah rutin ada pada diri kita. Ya, tiap hari juga ngedip. Jadi perasaan teh kedip mata mah bukan nikmat. Kalau uang 5 juta nikmat. Ya. Betul tidak, Bu? Iya. Karena kedip mata mah biasa. Nafas, enggak ada yang alhamdulillah masih bisa nafas, begitu ya? Enggak, karena nafas biasa jarang kita syukuri. Pasangan hidup karena biasa ada di sisinya, begitu ya? Karena biasa ada setiap hari juga ketemu. Kadang-kadang pasangan hidup tidak disyukuri bahwa pasangan hidup itu adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ya pengantin baru. Pas bangun tidur ada seseorang di pinggirnya, hamdalahnya juga. Alhamdulillah, ayeuna mah. Kenapa? Karena sebelumnya tidak memiliki pasangan hidup. Jadi sekali lagi, sesuatu yang terbiasa kita nikmati, maka biasanya kehilangan nilainya. Kehilangan nilainya. Begitu pula saya khawatir Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian dulu pertama kali ya, awal-awal ikut kajian itu terasa begitu sesuatu yang luar biasa bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bertekad pokoknya mau sering kajian, bahkan kalau perlu tiap hari. Setelah tiap hari Bapak Ibu hadir jadi kebiasaan hadirnya itu. Hadir biasa hadir, duduk. Baik itu, baik Bapak Ibu sekalian, cuman tidak mendapatkan nilai yang terbaik. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian kembali untuk meninjau niat kita. Mudah-mudahan dengan niat kita itu kita mendapatkan sebuah dorongan dalam diri kita untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau dulu saya kalau setiap belajar itu misalkan mengetahui tema atau judul pembelajaran, maka saya selalu membayangkan kira-kira
hal baik apa yang akan saya dapatkan dalam tema kali ini. Misalkan kalau saya ikut agenda ya dengan judul konsep diri seorang muslim, maka dari berangkat itu ada harap-harap cemas. Apa ya kira-kira dari konsep seorang muslim yang akan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kita setelah ngajinya. Kenapa? Karena standar keberhasilan belajar itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi seseorang dikatakan berhasil belajar apabila ia berubah ke arah yang lebih baik. Maka mulailah dengan meluruskan niat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengikhlaskan hati. Ya. Duduk bersama orang lain itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian ya. Boleh jadi Bapak Ibu mendengar suara yang mengganggu Bapak Ibu, boleh jadi Bapak Ibu melihat gerakan yang mengganggu Bapak Ibu sekalian, boleh jadi Bapak Ibu melihat ya mantan yang mengganggu perhatian Bapak Ibu sekalian. Iya, bukan di majelis ilmunya, di jalan misalkan itu. Atau di majelis ilmunya. Atau boleh jadi Bapak Ibu sekalian melihat sesuatu yang mengganggu kualitas kehusuan dan keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu selain niat yang lurus, kita itu membutuhkan hati yang ikhlas gitu. Hati yang ikhlas menerima segala ketetapan. Bapak Ibu posisi aja berbeda. Ada yang tulisannya kelihatan dengan jelas gitu. Ada yang dari kejauhan tulisannya tidak terlihat sama sekali. Ada yang suaranya terdengar dengan jelas, ada yang suaranya itu boleh jadi karena posisi itu terdengar sedikit mendengung atau tidak jelas artikulasinya, ya. Atau kadang-kadang penyampaian materi berjalan dengan cepat, begitu ya, di mana Bapak Ibu kecepatan memperhatikannya sekarang tidak sedang secepat yang biasanya, sehingga terasa asa tereh-tereh teuing, padahal kalimat biasa, begitu ya, kalimat biasa. Ada juga orang yang sebaliknya, ya ada di posisi tertentu sehingga ya penjelasan ini terlihat lambat sekali. Eta mah nu kumaha Bu? Nu tos bade husu eta. Nah, penjelasan teh berasa lambat kieu. Ternyata ibunya yang mau husu, bukan penjelasannya yang lambat. Nah, itu butuh keikhlasan ya. Ikhlaskan bahwa kalau ibu ingat ya, dulu Kang Ihsan sering menyampaikan sebuah kisah tentang dulu di zaman Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Orang ngaji itu sangat banyak, sedangkan zaman dulu itu tidak ada pengeras suara. Kayak gini nih, Pak Ibu ya. Kedengaran sampai belakang. Ya. Mungkin hanya kedengaran nadanya saja ya. Tidak kedengaran sampai di belakang. Tapi jamaah Imam Ahmad bin Hambal itu senantiasa penuh begitu ya. Dan yang anehnya apa? Yang anehnya meskipun mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh sang guru, tetapi kalau pulang mereka merasa semangat gitu. Mereka merasa ada sesuatu yang baik saja sehingga tidak pernah bosan meskipun duduk di pojok, duduk di belakang, tidak mendengar suaranya, tidak melihat gurunya, tapi ia tetap hadir. Dengan hati yang ikhlas ternyata mendatangkan keberkahan. Saya masih ingat ketika dulu Agi mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian ini di kajian Ma'rifatullah ya, yang hari Kamis itu Kamis malam, itu kan yang datang dari mana-mana, Cianjur 2 bus, misalkan Sukabumi, Tasik dan lain sebagainya, Garut juga sering ada yang datang ke sana. Berkumpul. Kemudian kata Agim bahwa salah satu kebaikan yang akan kita peroleh dari majelis ilmu ini bukan hanya ilmunya saja. Salah satu kebaikan yang ada di majelis ilmu ini adalah keberkahan. Kata beliau begini, kita tidak pernah tahu ya apa yang ada di sekeliling kita. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini di sekian banyak yang hadir, Bapak Ibu sekalian, di sekian banyak yang hadir, ada satu orang ibu ya, yang sedang diridhoi oleh Allah karena dia benar mendidik anaknya. Karena ia benar mendidik anaknya, Allah ridho kepadanya. Kemudian dia hadir di tempat ini. Lalu kita yang sedang lalai kepada Allah tiba-tiba kebagian berkahnya. Saat berdoa bareng ya, bareng sama si ibu yang sedang diridhoi oleh Allah, maka doa-doa kita pun ikut diijabah. Nih, tentang doa ya Bapak Ibu sekalian, tentang doa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu ya, jawab dengan hati yang bersih. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ya, melihat dirinya sendiri dengan berani, dengan jujur, kira-kira kalau kita melihat keadaan kita tergolong orang yang pantas doanya diterima atau tidak? Iya. Rasa-rasanya dengan ibadah kita, dengan dosa kita menjadi orang yang asa teu pantes doanya diterima, begitu ya?
ibadahnya lalai, amal solehnya kurang, dosanya banyak begitu. Tapi kenapa hidup kita itu banyak kemudahan? Di satu sisi kita merasa bahwa kemungkinan besar doa kita itu kemungkinan kecil diterima, tapi di sisi lain banyak kemudahan. Rezeki tiba-tiba dimudahkan, urusan tiba-tiba dimudahkan. Maka jawabannya, boleh jadi kemudahan itu memang tidak datang dari doa kita, karena kita sedang tidak pantas diterima doanya. Tapi boleh jadi kemudahan itu datang dari doa orang lain yang kita tidak ketahui. Boleh jadi doa seorang ayah, seorang ibu yang tulus mendoakan kita. Boleh jadi seorang teman, seorang guru, seorang... Ini pernah ya dituangkan dalam sebuah kisah, Bapak Ibu sekalian. Dua orang adik kakak itu, saya ingatkan kembali. Dua orang adik kakak. Sang adik adalah orang yang taat, sang kakak adalah orang yang sering lupa diri. Dia punya ayah yang soleh, kemudian memberikan amanah kepada sang adik. Nah, aku lihat meskipun kamu lebih muda, tapi kamu itu lebih taat kepada Allah. Aku titip. Kemudian sang ayah membisikkan sesuatu kepada anaknya. Ya. Sepeninggalan ayahnya, kurang lebih Bapak Ibu sekalian, maka ya, yang terjadi itu adalah sesuatu yang membingungkan menurut sebanyakan orang. Si anak yang taat ini, si adik, dia hidup dengan sederhana saja. Tapi setelah ayahnya meninggal, begitu ya, sang kakak yang jarang sholat, jarang sedekah, tiba-tiba karirnya melonjak. Tiba-tiba karirnya melonjak hingga ia menjadi orang yang apapun yang dia inginkan itu tercapai dengan mudah. Padahal dia jarang sholat, jarang sedekah, sikapnya kasar dan lain sebagainya. Ya, sampailah tiba waktunya diceritakan sang adik ini meninggal. Sang kakak melayat, kemudian ngobrol sama istrinya. Kenapa adikku begitu hidupnya? Lihat aku hidupnya begini. Kenapa dia yang rajin sholat tapi doa-doaku yang diterima? Ternyata singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, istrinya mengatakan bahwa dulu ayahmu berpesan sebelum meninggal kepada adikmu, dan pesan itu ditulis di sebuah kertas, dan ia selalu membawanya di tengah malam ketika ia keluar dari kamarnya, dan aku pun tidak tahu isinya. Kalau boleh mari kita lihat, sang kakak curiga itu adalah wasiat tambahan, begitu ya. Ya ternyata memang itu adalah wasiat tambahan dari ayahnya. Tapi wasiatnya itu, anakku, jika aku meninggal, tolong aku titip kakakmu. Kakakmu itu begini-begini, artinya kurang ibadah dan sebagainya. Tolong doakan selalu agar kakakmu mendapatkan kemudahan dari Allah. Ternyata sejak ayahnya meninggal, sang adik itu tidak pernah lepas menjalankan wasiat ayahnya untuk apa? Mendoakan sang kakak. Jadi kalau kita lihat, dikabulkannya, dimudahkannya hidup sang kakak itu ternyata bukan hasil dari amalnya, bukan hasil dari doa-doanya, tapi hasil dari doa sang adik yang setiap malam mendoakan kakaknya. Jadi di antara kebaikan hadir di majelis ilmu itu bukan hanya ilmunya saja. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian ya, tiba-tiba selesai kajiannya, paham ya? Perasaan hadir jam 4, nah bet ujub istighfar we. Bapak Ibu khusyuk. Kan tidak dapat ilmunya ya, tapi keberkahannya dapat, doanya dapat gitu. Pilih aja, Pak, tadi Jumatan gitu tuh Pak. Nah, bet ujuk komat Jumatan teh cenah. Sing horeng Bapak khusyuk. Iya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di antara yang hadir itu ada banyak. Ada orang yang pulang dari kajian ini membawa 1000 pahala. Ada orang yang pulang dari kajian ini membawa 100 pahala. Ada orang yang pulang dari kajian ini membawa 10 pahala. Bahkan mungkin ada orang yang pulang dari kajian ini hanya membawa 1 pahala. Tapi tidak menutup kemungkinan udah capek-capek, mengeluarkan uang, menghabiskan waktu, hadir di kajian pulang membawa dosa. Bisa jadi. Maka dari itu yang ketiga, setelah mengikhlaskan hati, Bapak Ibu tolong sekuat tenaga ya menyelaraskan sikap ya. Sikap, ada adab menuntut ilmu Bapak Ibu sekalian ya. Ada adab guru dan murid gitu, ada adab majelis dan lain sebagainya. Maka coba itu sesuaikan ya agar hadirnya kita di tempat ini tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sehingga pulang dari tempat ini kita benar-benar mendapatkan banyak kebaikan. Sekali lagi semoga Allah memudahkan kita untuk meluruskan niat, mengikhlaskan hati dan menyelaraskan sikap dengan Quran dan Sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian, materi konsep diri seorang muslim ini adalah materi yang erat kaitannya dengan materi 3 pekan ke belakang ya.
3 pekan ke belakang. Yaitu kurang lebih tentang menentukan arah hidup. Masih ingat ya? Arah hidup itu ada di mana? Ada di ketetapan Allah lewat Rasulnya yang dinisbatkan pada agama Islam yang sempurna. Berkaitan dengan konsep diri seorang muslim, tadi saya menukilkan sebuah ayat di pengantar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan jangan sampai kita meninggal di dunia ini dalam keadaan tidak menjadi seorang muslim. Jadi ada perintah dari Allah ya untuk tidak meninggal kecuali dalam keadaan kita sebagai seorang muslim. Nah, muslim itu bukan hanya sebutan, tapi setiap sebutan itu memiliki konsep ya. Gerasok Bapak Ibu sekalian. Konsep itu adalah gambaran. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu memikirkan gambaran tentang sesuatu yang saya sebut. Kursi. Maka masing-masing di antara Bapak Ibu punya konsep tentang kursi. Ada yang bayangannya itu yang sedang lapar ya, kebayang ingin jajan mie ayam, maka kursi itu adalah kursi. Ada yang pulang mikirin naik angkot ya, kursi itu adalah kursi angkot, begitu ya. Ada yang sedang ingin santai, maka yang kebayang adalah kursi goyang, kursi santai. Maka itu yang dimaksud dengan konsep. Ketika Bapak Ibu mendengarkan kursi, maka setiap orang punya konsep tentang kursi. Ada yang sedang ngidam gitu, pengen kursi yang bisa dipakai tidur, bisa dipakai duduk. Sekarang lagi in ya. Kemudian yang kebayang adalah itu. Hewan juga sama. Coba Bapak Ibu sekalian, bayangkan konsepnya. Silakan. Bingung kan ya? Bingung karena belum ada namanya. Tapi ketika saya sebut, coba Bapak Ibu gambarkan tentang ular. Maka macam-macam ular. Ada ular buntet ya, ada ular panjang, ada ular besar, ada ular kecil. Padahal yang disebutkan namanya sama ular. Sama Bapak Ibu sekalian. Muslim ini adalah nama yang baik. Tetapi gambaran tentang muslim itu berbeda-beda. Oh, muslim itu orang Islam. Oh, muslim itu orang yang sholat. Oh, muslim itu orang yang beda-beda gambarannya. Nah, hari ini kita akan coba belajar gitu ya. Sebetulnya konsep diri seorang muslim itu bagaimana? Sehingga ia pantas dikatakan seorang muslim. Sehingga kita bisa menjalankan seluruh konsepnya, berbuah karakter nanti pada diri kita, sehingga kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Mari kita lihat teorinya, Bapak sekalian. Konsep adalah gambaran atau representasi, penampakan, gitu ya, atau gambaran secara garis besar begitu. Itu yang dimaksud dengan konsep. Sedangkan konsep diri, menurut psikolog UI, adalah upaya manusia untuk mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kalau kita membicarakan konsep diri seorang muslim, berarti itu adalah upaya kita manusia untuk mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada pada diri seorang muslim keseluruhannya. Sebelum kita bahas konsep diri seorang muslim, mari kita batasi dulu pemahaman kita tentang konsep diri. Jadi konsep diri itu adalah upaya manusia untuk mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Contoh, setiap orang memiliki tujuan yang sama. Masih ingat tujuan hidup itu apa? Bahagia, dunia dan akhirat. Tetapi konsep tentang kebahagiaannya berbeda-beda. Ada orang yang beranggapan bahwa kalau banyak harta dia bahagia, sehingga karakter hidupnya itu digunakan untuk menghabiskan waktu mencari harta, karena konsep dirinya bahagia itu adalah ketika banyak harta. Saya ingin mengingatkan ilmu yang luar biasa yang kemarin kita pelajari Bapak Ibu sekalian ya, tentang mengatasi kecemasan. Banyak orang sering dilanda cemas, banyak orang sering dilanda khawatir. Karena apa? Karena ia menyandarkan kebahagiaan, menyandarkan ketenangan kepada siapa? Kepada sesuatu yang menyebabkan khawatir.
Saya ulang sedikit ya, ini ilmu yang luar biasa. Kenapa orang ya sering khawatir dengan pekerjaannya? Jawab Bapak Ibu sekalian. Karena dia menyandarkan kebahagiaan pada pekerjaannya. Sigana bahagia lamun punya kerja. Maka ketika dia tidak punya kerja, hilanglah bahagianya, datang kekhawatirannya. Kenapa seseorang sering cemas dengan masa depan? Karena ia menyandarkan masa depan itu pada apa yang terjadi, bukan pada apa yang mengatur yang terjadi. Konsep yang salah dalam kehidupan akan menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Suami istri, ya, banyak istri yang kecewa dengan suaminya. Kenapa? Karena dia berharap suaminya begini dan begitu. Karena konsepnya dia menyangka bahwa kalau suami istri, dia harus menerima sesuatu dari pasangannya. Kemudian pasangannya tidak memberi sesuatu kepadanya. Maka apa yang terjadi? Dia kecewa dengan pasangannya. Tapi konsep diri dalam Islam menjadi seorang istri atau suami itu adalah menjadi suami karena Allah, menjadi istri karena Allah. Maka apapun sikap suaminya, apapun sikap istrinya, memberi atau tidak memberi mereka, kita tetap memberikan yang terbaik karena Allah. Dapat dipahami Bu ya? Konsep itu akan menentukan sikap nantinya. Maka pastikan kita memiliki konsep diri yang positif agar sikap kita positif. Kalau konsep diri kita negatif, maka sikap kita akan negatif. Kalau sikap negatif, maka akan mendatangkan berbagai kesedihan, kesusahan, kerumitan dalam hidup ini. Sekarang mari kita perdalam konsep diri dalam Islam. Konsep diri dalam Islam ini itu berangkat dari apa? Dari ideologis, dari keyakinan, dari keimanan seseorang terhadap akidah yang diyakininya. Jadi konsep diri seorang muslim itu lahir dari ideologis gitu ya, dari sesuatu yang kuat, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang berasal dari Allah yang menciptakannya dan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada konsep diri yang lebih positif di muka bumi ini kecuali konsep diri seorang muslim. Coba Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana seorang muslim diajarkan untuk sempurna dalam karakternya, memaafkan kepada yang salah, tegar dalam kondisi yang sulit, begitu ya, sabar dalam berbagai hal dan lain sebagainya. Berbagai karakter yang ada dalam konsep diri seorang muslim itu ternyata memang begitu luar biasa dan tidak didapatkan di agama yang lainnya. Kenapa? Karena konsep diri seorang muslim itu berangkat dari ideologis, begitu ya, seorang muslim terhadap akidahnya. Ini penting untuk difahami terlebih dahulu. Nah, sebelum berangkat lebih jauh tentang konsep diri seorang muslim, mari kita fahami kenapa kita harus memiliki konsep diri yang positif, konsep diri seorang muslim yang baik. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu sekalian, manfaat memiliki konsep diri yang pertama, jika seseorang memiliki konsep diri, memiliki gambaran tentang dirinya, maka ia punya standar evaluasi perjalanan hidup. Kalau dia punya konsep, ya punya gambaran tentang sesuatu, maka ketika ia mewujudkan gambaran itu, dia akan punya standar evaluasi perjalanan hidup. Contoh ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memiliki konsep tentang sholat, begitu ya, tentang sholat, kemudian Bapak Ibu sekalian, oh sholat yang baik itu adalah sholat yang tidak kurang dari 40 rakaat misalkan. Maka ketika Bapak Ibu sholatnya kurang dari 40 rakaat, Bapak Ibu akan dapat standar evaluasi. Aduh, kalau begitu mas saya bukan orang yang sholat dengan baik. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, sholat minimal seorang muslim yang baik itu 40 rakaat? Masih ingat? Kita hitung bareng-bareng. 17 sholat wajib, betul? Baik, ditambah 2 sebelum subuh, 19 ya, dihitung coba. Ditambah 2 sebelum duhur, 21. Ditambah 2 setelah duhur, 23. Ditambah 2 setelah maghrib, ditambah 2 setelah isya, ditambah 2 sholat duha, 29. Ditambah 11 sholat tahajud, 40 rakaat. Ini disampaikan oleh almarhum Ustadz Hilman Rosad, begitu ya, ketika suatu saat beliau bertemu dengan saya di tempat perkempingan waktu UPI mengadakan camping. Kemudian beliau menjadi salah seorang pembicaranya. Saya hadir di situ dan beliau mengatakan itu bahwa
Salat seorang muslim yang baik itu diusahakan tidak kurang dari 40 rakaat. Saya saat itu mengerjakan dari 40 rakaat, bawa aliran sesat begitu ya. 40 rakaat gitu. Kemudian beliau menjelaskan, saya yakin Anda pasti ada yang bertanya-tanya. Enggak sesat kok, kata beliau. Coba hitung bareng-bareng. Dan ternyata ketika dihitung memang 40 rakaat. Nah, ketika seseorang punya konsep bahwa sholat yang baik itu tidak kurang dari 40 rakaat, maka itu akan menjadi standar evaluasi bagi dirinya. Berarti kalau sholatnya kurang dari 40 rakaat, dia belum memenuhi standar untuk sholat dengan baik dalam takaran jumlah. Kan begitu? Iya. Sama Bu ya, sedekah juga sama. Ibu dianjurkan sedekah dan saya yakin ibu sering sedekah. Tapi ternyata dalam hadis begitu ya, dijelaskan bahwa standar sedekah seorang muslim itu adalah sedekah subuh, betul tidak ya? Bangun tidur kemudian bersedekah yang diiringi doa malaikat. Nah, ternyata standar sedekah itu adalah harian, bukan jumlahnya, tapi membiasakan diri untuk sedekah di setiap harinya. Berapapun jumlahnya, tapi membiasakan diri untuk sedekah di setiap harinya. Maka ketika ia tidak bersedekah, kebiasaan standar ya, konsep diri dalam sedekahnya itu akan menjadi standar evaluasi bagi dirinya. Aduh ya Allah, hari ini tidak sedekah. Dapat dipahami, weh. Iya. Kegagalan kita dalam beramal, Bapak Ibu sekalian, salah satunya kenapa? Disebabkan karena kita tidak punya konsep dalam beramal. Iya. Bapak Ibu tidak menentukan seminggu minimal berapa kali tahajud. Bapak Ibu tidak menentukan seminggu minimal berapa kali sholat duha. Bapak Ibu tidak menentukan sehari minimal berapa ayat yang dibaca. Bapak Ibu tidak menentukan minimal sehari berapa ayat yang dihafalkan. Tidak menentukan itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak punya standar evaluasi. Mari kita hadirkan hati kita untuk sedikit main game ya Bapak Ibu sekalian. Game tanya jawab tapi. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini hari apa? Luar biasa ya. Ibu-ibu hari Jumat katanya begitu. Bu, Pak, di hari Jumat ini jawab jujur ya. Silakan angkat tangan di antara Bapak Ibu yang bertambah satu hafalan ayat Qur'annya. Oh, hari Jumat kan belum selesai ya, nggak apa-apa deh. Hari Jumat nggak apa-apa, dimaafkan ya. Hari kemarinnya lagi hari apa? Nah, siapa yang di hari Kamis bertambah satu hafalan Qur'annya? Oh, baik, alhamdulillah ada 2 orang, 3 orang. Hari kemarinnya lagi hari apa? Siapa yang bertambah satu hafalan Qur'annya di hari Rabu? Nah, alhamdulillah ya, masih ada yang istiqomah, 1 orang, 2 orang, begitu ya. Ini Bu, masalahnya itu bukan kita tidak bisa, betul tidak? Ibu bisa menghafalkan? Bisa, coba Ibu. Nun, itu kan lumayan ya bertambah. Iya. Bukan tidak bisa Bapak Ibu sekalian menambah hafalan Qur'annya, tapi kebanyakan di antara kita tidak memiliki konsep diri bahwa setiap hari harus bertambah, sehingga tidak ada standar evaluasi. Karena tidak ada gambaran bahwa kita harus bertambah ayat Quran dalam setiap harinya, maka ketika tidak bertambah, tidak merasa bersalah. Ya, kenapa? Karena tidak punya standar evaluasi. Maka konsep diri ini menjadi standar evaluasi. Contoh nih, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ya, ke bulan kurban itu berapa lama lagi kita sampai ke kurban? Nah, orang yang tidak punya konsep bahwa tahun depan ingin berkurban apa, berapa, maka tidak persiapan dari sekarang. Tapi orang yang punya konsep bahwa tahun depan kurbannya harus jadi 2 yang kambing, yang tadinya 1 kambing jadi 2, atau berubah targetnya. Kalau kemarin kambingnya yang 15 kilo, tahun depan harus yang 25 kilo. Nah, maka konsep diri itu akan menjadi standar evaluasi bagi dirinya. Aduh, udah berlalu berapa bulan nih dari bulan kurban, kita belum nabung-nabung. Hari jajan bakso sudah berkali-kali. Ya, berarti konsep diri itu akan menjadi standar evaluasi. Bahkan mungkin nanti ketika 2 bulan lagi mau kurban, uangnya belum terkumpul, standar evaluasinya jadi ketat. Mau jajan lebih baik kurban ya. Mau beli kerudung baru lebih baik kerudung lama tapi bisa kurban. Jadi lebih ketat standar evaluasinya. Sama nanti Bapak Ibu sekalian, konsep diri seorang muslim itu kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka orang ya semakin kuat konsep diri seorang muslimnya, maka dia semakin memperhatikan nanti meninggal dalam kondisi apa, mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah.
Jadi makin banyak usia itu makin ketat evaluasinya. Ini yang pertama, manfaat memiliki konsep diri, yaitu memiliki standar evaluasi. Bapak Ibu juga ya punya anak, berapa usianya, mau menikahkan anak di usia berapa, begitu ya. Itu jadi konsep diri. Mau memberikan rumah ke anak di usia berapa. Jadi nanti ada standar evaluasinya. Aduh, 2 tahun lagi di perencanaan anak nikah, tapi kita belum dapat ininya nih, belum dapat apanya. Kenapa? Karena begini ya konsep rezeki itu. Sebenarnya dalam setiap hal Allah selalu memberikan rezekinya. Hanya karena kita tidak memiliki konsep diri, rezeki yang harusnya kita gunakan untuk pernikahan anak, misalkan kadang-kadang kita gunakan untuk foya-foya, untuk beli sesuatu yang tidak penting. Padahal udah ada rezekinya. Ya, sekali lagi memiliki standar evaluasi perjalanan hidup. Yang kedua, manfaat dari belajar konsep diri atau memiliki konsep diri itu adalah memiliki fokus dan keterarahan. Fokus dan keterarahan. Kenapa kita gagal jadi orang baik? Karena kita tidak fokus dan tidak terarah kebaikannya. Coba kalau fokus dan terarah kebaikannya, maka kita akan memiliki capaian yang jelas dari kebaikan yang kita targetkan. Orang yang memiliki konsep diri, dia akan memiliki fokus dan keterarahan. Analoginya yang tadi, kalau saya sebutkan kursi, maka fokus Bapak Ibu bentuknya ke kursi, arahannya ke kursi. Tidak ada ya ketika saya bilang, coba Bapak Ibu sekalian gambarkan dalam pikiran Bapak Ibu kursi, kemudian Bapak Ibu membayangkan ular. Kan jauh begitu ya, dari kursi ke ular. Tidak, meskipun kursinya berbeda-beda, tapi fokus dan arahnya sama. Setiap orang memikirkan kursi. Kemudian yang berikutnya, manfaat dari konsep diri itu apa? Dapat menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan optimalisasi. Banyak orang yang sampai pada tujuan tapi kondisinya berbeda-beda. Ada orang yang sampai ke tujuan dalam keadaan terengah-engah. Sampai tapi ke tujuan. Ada orang yang sampai ke tujuan dalam kondisi kakinya terluka, badannya banyak luka. Kenapa? Salah jalan. Harusnya pakai jalan yang bagus, dia jalan ke hutan yang banyak duri dan lain sebagainya. Ada orang yang sampai ke tujuan dalam kondisi sehat. Ada orang juga yang sampai ke tujuan dalam kondisi efektif dan efisien. Dia sampai ke tujuan dengan badan yang segar, sehat, biaya yang sedikit. Hidup juga begitu, betul tidak? Ada orang yang ingin bahagia dalam keluarga. Ada orang yang untuk bahagia itu membutuhkan banyak pengorbanan. Baik lahir, baik fisik, baik materi, begitu habis banyak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada juga orang yang efisien dan efektif. Untuk bahagia itu dia membutuhkan secukupnya, sehingga bukan hanya dia bisa bahagia, tapi dia pun bisa membahagiakan orang lain. Kayak kita Bapak Ibu sekalian ya. Orang itu dalam sisi ekonomi dibagi menjadi 3 atau 4 ya kurang lebih. Yang pertama, ada orang yang kerepotan dalam ekonomi dan dia harus menyusahkan orang lain. Itu kategori yang pertama. Jadi dia kekurangan dan dia harus ditolong sama orang lain. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, ada orang yang ada dalam kesusahan tapi dia menghindarkan diri dari pertolongan orang lain. Jadi artinya kesusahannya dia hadapi sendiri. Itu kategori yang kedua. Susah tapi tidak merepotkan orang lain. Yang ketiga, ada orang yang cukup tapi belum bisa membantu orang lain. Dirinya sudah tidak susah, cukup, anaknya tercukupi, istrinya tercukupi, hidupnya tercukupi, tapi dia belum bisa berbuat baik kepada orang lain, belum bisa ngasih kepada orang lain. Itu kategori yang ketiga. Nah, kategori yang keempat itu ada orang yang secara pribadi dia cukup, kemudian bukan hanya cukup dengan dirinya, tapi dia pun bisa mencukupi kebutuhan orang lain, begitu ya, mencukupi kebutuhan orang lain. Maka derajat yang keempat ini adalah derajat yang harus kita kejar. Jadi hidup itu bukan hanya cukup untuk diri sendiri, tapi bisa mencukupi untuk orang lain. Bukan baik untuk diri sendiri, tapi bisa berbuat baik kepada orang lain. Kan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang yang memiliki konsep diri, dia akan bisa menerapkan prinsip efisiensi efektivitas, gitu, dan optimalisasi dalam hidupnya. Jadi hidupnya itu optimal. Ya, mulai dari dia mungkin dalam keadaan yang pertama, dia kurang dan sering merepotkan ya. Masih ingat Bapak Ibu sekalian bagaimana kita pernah ada di posisi itu.
kita kekurangan dan merepotkan ayah ibu kita, merepotkan kakak atau adik kita, merepotkan saudara, merepotkan teman. Saya pikir setiap orang pernah ada dalam kondisi itu. Kemudian mulai meningkat, mulai punya pekerjaan, mulai punya penghasilan, begitu, mulai mulai tidak merepotkan orang lain meskipun kondisinya masih ada dalam keadaan kurang. Kemudian berikutnya naik ke tingkatan di mana ekonomi kita membaik, kemudian kita cukup secara pribadi tapi belum bisa nolong orang. Nah, maka tingkatkan setahap lagi agar kita cukup dengan diri sendiri dan bisa menolong orang lain. Dan itu akan didapat kalau kita memiliki konsep diri. Saya masih ingat ketika pertama kali masuk di mata kuliah psikologi umum, seorang dosen menggambarkan bahwa secara psikologis kebahagiaan orang itu tercapai ketika ia bisa menjalani hidup sesuai dengan tahap perkembangan. Pertama, dia bahagia menjadi seorang anak-anak. Jadi harus bahagia menjadi seorang anak-anak, tidak banyak tekanan, tidak banyak tuntutan, hidup seperti anak-anak yang sedang mengembangkan diri. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak kita itu sedang berkembang. Jangan banyak tuntutan, jangan banyak tekanan. Kalau banyak tuntutan dan tekanan, anak kita tidak akan berkembang. Masa remaja harus bahagia, begitu ya. Masa dewasa awal, maka sudah harus mulai menemukan jati diri. Akhir-akhir kemarin saya diingatkan tentang materi psikologi ya, tentang perkembangan anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan itu itu mulai matang ya, itu bisa dari usia 7 atau 8 tahun dia sudah mulai memperlihatkan kedewasaan karena keseimbangan otak kiri dan otak kanannya. Sedangkan anak laki-laki, kata Dr. Aisyah Dahlan, Bapak Ibu sekalian, berkembangnya itu hanya otak kanan, sehingga anak laki-laki itu relatif cuek, santai, rileks ya, sampai usia 19 tahun. Jadi anak laki-laki mah sampai 19 tahun bisa dikategorikan masih bubudakeun, Bapak Ibu sekalian. Iya. Karena belum. Nah, di usia 19 tahun maka segera berkembang otak kirinya dengan cepat hingga nanti dia sampai di usia dewasa awal dia bisa menentukan jati dirinya. Jadi kalau anak laki-laki itu sekitar begitu Bu ya, 19 tahun. Jadi kalau ibu punya anak di bawah 19 tahun masih seperti anak-anak, nangis, pundungan, yaitu anak laki-laki berarti asli. Asli anak laki-laki. Iya. Ibu nggak perlu khawatir. Pun anaknya nah tak cantiasa beberes. Ibu bandingkan dengan anaknya yang perempuan. Beberes atau mahnya si ade mah 8 tahun terus tiasa beberes. Nyamuhun atau ibu. Dan anak perempuan mah 19 tahun sudah muncul kedewasaannya, kan begitu. Ya. Anak perempuan itu lebih awal. Jadi usia 7 atau 8 tahun dia sudah mulai berkembang. Sedangkan laki-laki itu ada di 19 tahun begitu. Nah, setelah itu kata dosen saya mengatakan bahwa jadi usia 19 tahun untuk laki-laki, usia 14 tahun untuk perempuan, harusnya seseorang sudah menemukan jati dirinya. Setelah itu, dia berusaha untuk menemukan jalan kehidupannya. Jadi usia 19 ini kita lihat laki-laki saja ya, fokus di laki-laki biar paham. 19 sampai 35 itu masa pencarian jati diri perekonomiannya. Jadi orang akan jatuh bangun membangun perekonomiannya. Nah, kematangan ekonomi itu terjadi di usia 35 sampai 55 tahun. Maka setiap orang, setiap laki-laki akan mendulang banyak ya kehidupan ekonomi di usia 35 sampai 55. Rata-rata orang punya rumah di usia 35 sampai 55 tahun. Rata-rata orang ya matang lah dalam ekonomi di usia itu. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu ya, akang-akang terutama, abdi mah asan teu sukses. Tanya dulu usianya berapa? Abdi mah 20, oh ini belum waktunya gitu. Nanti waktu suksesnya 35 tahun. Itu gitu. Dan 55 tahun itu idealnya kata dosen psikologi saya, seseorang sudah tidak harus memikirkan dunia. Tidak harus memikirkan bisnis, tidak harus bekerja. Apa yang harus dia lakukan? Dia memfokuskan diri untuk mempersiapkan bekal kepulangannya. Jadi harusnya di usia 55 tahun ke atas mah orang teh sibuk sedekah, sibuk menyantuni anak yatim, sibuk punya pesantren, sibuk dengan kehidupan yang sifatnya menjadi bekal kehidupan akhiratnya.
Maka kata dosen secara psikologis, seseorang dikatakan bahagia hidup di dunia apabila masa anak-anaknya bahagia, tidak tertekan, masa remajanya juga bahagia, kemudian dewasa awalnya dia menemukan jati diri, kemudian dia mengalami tahapan yang normal dalam kehidupan mencari jati diri, yang usaha bongkar pasang usaha ya udah 10 kali usaha gagal terus begitu ya. Kenapa? Kan memang masih dalam tahap pencarian. Nah, ketika usia 35 tahun, harusnya dia sudah ajeg, sudah menemukan keran rezekinya. Jadi seorang laki-laki sudah harus menemukan, oh passion saya adalah dagang, oh passion saya adalah kerja, oh passion saya adalah seni, oh passion saya adalah, itu di usia 35 sudah harus tidak mencari lagi. Kalau masih mencari di usia 35, berarti ia tidak bahagia secara psikologis. Begitu teorinya yang pernah saya dengar. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, konsep diri ini akan membantu kita untuk mendapatkan prinsip efisien, efektif dan optimal dalam hidup ini. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, manfaat memiliki konsep diri itu adalah senantiasa mengantisipasi kematian. Tadi ya, karena konsep diri seorang muslim itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Benarkan posisi duduknya Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba lihat sebuah tayangan nih yang akan menggambarkan bahwa hidup itu menentukan kita akan meninggal seperti apa. Sambil menunggu perbanyak istighfar Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah. Mari kita kembali lihat sebuah tayangan yang akan menjelaskan kepada kita pentingnya kita mempersiapkan kematian kita. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Kita mendengar berita tentang seorang pezina mati di kamar hotel di atas perut wanita nakal, seorang pecandu narkotik mati saat pesta narkobanya, dan para penjudi sekarat di atas meja judi. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas sajadahnya. Baik, subhanallah ya. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa kisah hidup ini sebetulnya kita persiapkan dari sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian memiliki konsep misalkan tentang kematian bahwa mati itu harus ada dalam keadaan husnul khotimah, maka Bapak Ibu harus menempuh jalan yang mengarah pada husnul khotimah. Tidak ada ya kalimat seperti yang sering disampaikan dulu oleh para pemuda apa? Muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Tidak demikian. Karena kematian itu adalah hasil dari apa yang kita persiapkan. Nah, banyak orang tidak mempersiapkan itu. Tidak mempersiapkan itu. Kita ingin meninggal dalam keadaan seperti apa? Maka bangunlah kebiasaan yang terkonsep hingga nanti kita akan dekat pada kematian yang kita inginkan. Kalau kita lihat ya, setiap sahabat Rasul itu memiliki cita-cita tentang kematiannya. Kalau kita mah tabu kalau membicarakan kematian. Bahkan kalau ditawarkan surga, ya, kan sering jadi candaan. Bapak Ibu ingin masuk surga?
sekarang aku mau masuk surga. Berat. Nah itu terlihat seperti candaan, tapi itu adalah realitas. Bahwa kita sering menginginkan sesuatu, tapi tidak memiliki konsep yang jelas untuk sampai pada sesuatu itu. Seorang anak ya, ingin membahagiakan orang tuanya. Saya yakin setiap anak, sejahat apapun anaknya, pasti ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi konsepnya nggak jelas. Hingga langkahnya tidak jelas, langkah seperti apa saja yang harus dia bangun untuk membahagiakan orang tuanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir memiliki manfaat konsep diri itu adalah memiliki pahala niat. Bapak Ibu, ada sesuatu yang sering kita sia-siakan dalam kebaikan agama kita, yaitu apa? Baiknya niat. Dalam agama kita diajarkan bahwa barang siapa memiliki niat baik, meskipun belum dilakukan, sudah tercatat jadi amal? Sudah. Nah orang yang memiliki konsep dalam hidupnya, pokoknya saya harus jadi ahli tahajud, saya harus jadi ahlul Quran, itu kan niat dalam dirinya ya. Maka belum jadi ahlul Quran, dia sudah mendapatkan pahala berniat untuk menjadi ahlul Quran. Belum membahagiakan orang tuanya, dia sudah mendapatkan pahala dari berniat membahagiakan orang tuanya. Jadi orang yang memiliki konsep diri ya, yang positif, ingin menjadi seorang muslim yang sejati, maka dia akan mendapatkan pahala dari niatannya berupa konsep kehidupannya. Pokoknya kata ibu 7 tahun ke depan saya sudah harus hafal Quran. Belum tuh hafal Qurannya, dan belum 7 tahun ke depan. Tapi sejak ibu mengatakan itu, menekadkan itu di dalam hati ibu, maka ibu mendapatkan pahala niat. Ya. Maka suami yang dirasa belum membahagiakan istrinya, nggak apa-apa, belum bisa membahagiakan istrinya. Yang penting senantiasa berniat untuk membahagiakan istrinya. Ya. Kita dapat pahala nanti dari kebaikan niat kita. Apalagi kalau bukan hanya niat yang Allah berikan, tapi yang Allah berikan adalah ya, kenyataan ya, niat kita, konsep kita sesuai dengan takdir Allah. Kemudian pada akhirnya kita bisa mewujudkan apa yang kita niatkan, maka pahalanya bertambah dan bertambah. Baik, setelah kita faham manfaat dari konsep diri, mari kita masuk ke apa saja yang harus kita ketahui ya untuk menentukan konsep diri kita. Pengetahuan kita tentang diri. Ada 3 pengetahuan tentang diri yang harus Bapak Ibu kuasai kalau mau memiliki konsep seorang muslim yang sejati. Yang pertama adalah pengetahuan tentang ruh. Saya sudah menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Masih ingat? Allah menciptakan kita dari 2 unsur yang berbeda. Fisik kita dari saripati tanah dan jiwa kita dari ruh. Kemudian di ayat Al-Quran disebutkan, karena unsur ruh, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Karena unsur fisik, iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Maka kita mengetahui bahwa unsur ruh inilah unsur yang memuliakan kita. Kalau Bapak Ibu hidup di dunia ini untuk memuliakan ruhnya, untuk memenuhi kepentingan ruhnya, maka Bapak Ibu akan menjadi mulia. Bahkan para malaikat pun akan bersujud kepada kita kalau Bapak Ibu memuliakan ruhnya. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu memuliakan fisiknya, memuliakan kehidupan dunianya, memuliakan hawa nafsunya, maka apa yang terjadi? Jangankan malaikat, iblis saja tidak mau menghargai kita. Sekarang saya ingin tanya, setelah Bapak Ibu mengetahui betapa ruh ini ada sesuatu yang memuliakan kita, mari kita tanya ke dalam hati dan jiwa kita. Selama ini Bapak Ibu bangun pagi, tidur malam, lebih sibuk memenuhi kepentingan ruhnya atau sibuk memenuhi kepentingan fisiknya? Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Pantas saja hidup kita itu terus-menerus ada dalam kehinaan karena kita salah orientasi. Nah, seorang muslim itu memuliakan ruhnya, bukan fisiknya. Bukan hartanya yang dia kejar, tapi kebaikan dari hartanya. Bukan rumahnya yang dia kejar, tapi kebaikan dari rumahnya. Bukan keluarganya yang ia kejar, tapi kebaikan dari berkeluarganya. Karena orientasinya itu bukan fisiknya, tapi ruhnya. Ini sudah dibahas ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pengetahuan apa yang harus kita miliki adalah pengetahuan tentang pikiran kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lanjutkan Bapak Ibu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita tahu bahwa pikiran yang lurus itu adalah pikiran yang hasil akhirnya dia mengetahui bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang salah dalam kehidupannya, dalam takdir kehidupannya, ada yang salah dalam kenyataan kehidupannya, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu belum memiliki pikiran yang lurus. Karena konsep dalam pikiran itu adalah berpikir hingga ia bisa menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berpikir yang gimana? Berpikir yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring. Artinya dia mengaitkan segala sesuatu kepada Allah hingga sampai pada kenyataan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Contoh, ada yang mencari kerja, belum juga mendapatkan kerja sampai hari ini. Maka konsep diri seorang muslim itu, belumnya dia mendapatkan kerja itu pasti yang terbaik dari Allah. Ini pernah dulu ada orang yang ngotot, Pak Ustadz, pokoknya mah anak saya harus jadi PNS, doakan harus jadi. Bu, PNS belum tentu yang terbaik, tapi anak saya hanya anak satu-satunya anak tunggal. Pokoknya mah gimana pun caranya jadi PNS. Diingatkan, Bu, jangan nanti ibu sulit. Pokoknya harus jadi PNS. Dikabulkan Bapak Ibu sekalian, ditempatkan di Papua. Si ibu nangis setiap hari kehilangan anaknya, kan kahoyong ibu eta teh. Iya. Betul ya, hati-hati. Kan ada tipe-tipe suami yang ibu idamkan. Ada tipe pilot. Ibu tahu pilot? Uangnya banyak tapi jarang ada di rumah. Udah bisa kepanjangan ngadongeng eta mah. Ada orang yang jarang ketemu suaminya tapi uangnya banyak. Tipenya begitu. Ada orang yang sering ketemu suaminya tapi tidak ada uang. Ibu pilih yang mana? Nu tengah-tengah geura ibu pilih katanya. Ibu-ibu mah hese ngobrol sama ibu-ibu mah. Pilih yang banyak uangnya tapi aya wae di bumi. Tawasong deemutan Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenal pikiran kita itu sudah lurus atau tidak, ya. Pikiran yang sama sekali tidak menemukan keburukan, yang ia temukan hanyalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pikiran yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menyalahkan situasi, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dia tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep pikiran seorang muslim itu harus demikian, senantiasa berbaik sangka, memiliki pikiran yang lurus. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, intelijensia jasadiyah. Seseorang harus dapat melihat amal jasadnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kemuliaan dalam agama kita itu tidak distandarkan pada pengetahuan. Suami yang baik bukan suami yang tahu harus membahagiakan anak dan istrinya. Tapi suami yang baik adalah suami yang benar-benar membahagiakan anak dan istrinya. Ahli sholat bukan yang tahu sholatnya harus begini dan begitu. Tapi ahli sholat adalah dia yang benar-benar melaksanakan sholat sesuai dengan aturannya. Ahli sedekah bukan yang tahu kalau sedekah itu baik, tidak pernah mendatangkan kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi ahli sedekah adalah dia yang benar-benar bersedekah. Nah, konsep diri seorang muslim itu begitu dalam jasadnya. Jadi yang terpenting dari jasadnya adalah beramal. Buahnya nanti Allah yang menentukan. Banyak orang yang gagal dalam kehidupan ini, kenapa? Karena dia menentukan dulu hasilnya sebelum beramal. Jadi kecewa. Bade sholawat 1000 kali sugan tiasa meser mobil. Lihat, dia tentukan dulu hasilnya, kemudian dia melaksanakan amal. Maka setelah sholawat bertahun-tahun mobil belum dia dapatkan, dia jadi menyalahkan. Gening sholawat ente manjur. Salah anjeunna leres teu? Salah niat. Dia menetapkan begitu. Tetapi seorang muslim itu amalnya dulu. Makanya kalimatnya itu dalam memenuhi perintah Allah dan Rasulnya apa? Sami'na wa ata'na, taat aja dulu. Jangan banyak tanya, kenapa orang susah harus sedekah? Kita udah tahu ilmunya ya kemarin hari Selasa. Kenapa orang susah harus sedekah? Agar bisa ditolong Allah. Karena tidaklah Allah menolong kalian kecuali karena orang-orang susah di antara kalian. Kan begitu.
Maka konsepnya kalau ibu lagi susah, jangan sibuk cari bantuan. Kalau lagi susah itu sibuk membantu orang lain. Jangan tanya kenapa. Memang aturannya begitu. Dan janji Allah pasti benar. Inna wa'dallahi haqqo. Maka perhatikan jasa dia. Jangan-jangan kita ingin jadi ahli sholat tapi tidak sholatnya. Kita ingin jadi ahli kebaikan tapi tidak melakukan kebaikannya. Maka konsep jasa dia seorang muslim itu adalah takwa kepada Allah. Apapun kondisinya. Sedang sulit dia sholat, sedang bahagia dia sholat. Nah. Konsep diri yang tiga ini, konsep tentang ruh, konsep tentang akal kita, fikriyah kita, konsep tentang jasad dia kita, itu kalau sudah dimiliki dengan baik, itu akan menghasilkan karakter muslim yang sejati. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Setidaknya ada 10 karakter yang pernah kita bahas dulu ya. Salimul aqidah, sohihul ibadah, matinul khuluq dan lain sebagainya. Jadi karakter seorang muslim yang harus menjadi konsep kita. Bagaimana kalau kita ingin menjadi seorang muslim, kita harus lurus harus lurus akidahnya, harus bersih akidahnya, harus benar ibadahnya, harus kokoh kemuliaan akhlaknya, harus kuat jasadnya, harus luas wawasannya, harus mandiri dalam kehidupannya, harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, harus menjaga waktunya, harus senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya dan bermanfaat bagi sekelilingnya. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ini tinjauan yang akan kita lanjutkan pada pekan depan kalau Allah mempertemukan kita adalah tentang 10 karakter muslim sejati. Jadi kurang lebih konsep hidup kita itu tidak boleh lepas dari 10 karakter pribadi muslim ini. Baik Bapak Ibu sekalian, rasanya baru tadi kita mulai tapi sudah jam 5 lebih 17 menit di jam saya, lebih 18 menit. Oleh karena itu mari kita cukupkan dulu proses pembelajaran kita. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, mari kita benahi posisi duduk kita, hadirkan kelembutan hatinya. Kita akan tutup pertemuan hari ini dengan memperbanyak istighfar, membersihkan hati kita agar hati kita mampu melihat apa yang selama ini mata kita tak mampu untuk melihatnya. Sambil beristighfar bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan kebaikan sedekahnya, silakan siapkan, tunggu jemputan sedekahnya sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang baik, sejenak panggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Duhai Allah, kami lemah tanpa bantuan,
kami lemah tanpa bimbingan. Maka kami mohon ya Allah, bantulah kami, bimbinglah kami ya Allah, agar kami mampu menentukan arah hidup dengan benar dan kami mampu menjalankan kehidupan dengan benar. Duhai Allah, tunjukkan kepada kami kalau yang benar itu benar, dan karuniakan kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkan kepada kami ya Allah kalau yang salah itu salah, dan karuniakan kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Duhai Allah, ini kami yang lemah, ini kami yang tidak berdaya. Mohon bantuanmu ya Allah, mohon pertolonganmu. Duhai Allah, birahmatika nastaghits. Dengan rahmatmu ya Allah kami memohon pertolongan. Silakan Bapak Ibu sebutkan satu persatu apa saja yang ingin ditolong oleh Allah. Duhai Allah, perbaiki kehidupan rumah tangga kami, perbaikan kehidupan perekonomian kami, perbaiki masalah hati dan perasaan kami, perbaiki masalah amal-amal kami ya Allah, perbaiki urusan kehidupan dunia dan akhirat kami. Roh, ini kami ya Roh, lihatlah kami, tataplah kami dan dengarlah doa-doa kami. Sejenak Bapak Ibu hadirkan orang-orang yang kita sayangi, mulai dari orang tua kita hingga keturunan kita, hingga teman dan sahabat kita. Lalu sambil membayangkan wajah mereka, berbuat baiklah kepada mereka dengan mendoakan mereka. Silakan doakan ayah dan ibu kita. Allahumma barik. Doakan pasangan hidup kita. Minta kepada Allah agar pasangan hidup kita menjadi jalan kebahagiaan kehidupan kita. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Hadirkan pula wajah putra-putri kita yang senantiasa menjadi bagian dari kekhawatiran kita. Bayangkan satu persatu. Kalau sudah terbayang, Bapak Ibu menjerit kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Terakhir Bapak Ibu, berdoalah untuk setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, Allah tahu setiap hati yang sedang terluka. Allah tahu setiap kesulitan yang sedang kita alami. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, gantilah kesedihan kami dengan kebahagiaan darimu. Gantilah kekurangan kami dengan kecukupan darimu. Gantilah berbagai keburukan sikap kami dengan bimbingan darimu, hingga kami mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin.